Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Kenalin, nama aku Angelin, aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku akan membahas beberapa hal terkait dengan motivasi agama yang di dalamnya itu terdapat beberapa hal yang akan kita bahas. Seperti 1. Mendapatkan keamanan, 2. Mendapatkan perlindungan, 3. Menemukan penjelasan, 4. Memperoleh pembenaran, 5. Meneguhkan tata nilai, dan 6. Memuaskan kerinduan. Simak video penjelasannya ya. Bye-bye. Baik, di poin pertama kita akan membahas tentang keterkaitan agama dengan mendapatkan keamanan. A. Menuntut perilaku. Ajaran agama umumnya berisi panduan moral dan etika yang melarang tindakan merugikan orang lain. Contohnya ajaran tidak mencuri, tidak membunuh, dan tidak berbuat zina. Masyarakat akan bisa hidup lebih aman dan tentram ketika mereka mengikuti pedoman moral dan etika yang diajarkan dalam setiap agamanya. B. Menumbuhkan rasa cinta kasih. Banyak agama mengajarkan pentingnya kasih sayang, empati, dan tolong-menolong. Sikap ini mengurangi konflik dan kekerasan, menciptakan lingkungan yang lebih damai dan aman. Jadi, kaitan antara agama dan keamanan ini tergantung pada bagaimana ajaran agama diinterpretasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian poin kedua atau poin B, yaitu keterkaitan agama dengan mendapatkan perlindungan. Berikan pegangan hidup. Agama bisa menjadi sumber kekuatan dan harapan seseorang, terutama saat menghadapi kesulitan. Iman dan kepercayaan bisa membuat seseorang merasa tenang dan terlindungi. Di poin ketiga, ada keterkaitan agama dengan menemukan penjelasan. Nah, seringkali kita nih bertanya-tanya, untuk apa sih hidup? Untuk apa sih punya agama? Tuhan itu ada tidak? Nah, agama ini memiliki peran penting dalam membantu manusia menemukan penjelasan atas berbagai pertanyaan dan fenomena dalam kehidupan. Berikut beberapa ada nih kaitan agama dengan menemukan penjelasan. Memberikan makna dan tujuan hidup. Agama menawarkan narasi tentang asal-usul manusia, tujuan hidup, dan makna di balik penderitaan atau masalah yang dihadapi setiap manusia. Memberikan jawaban atas pertanyaan moral. Agama ini menyediakan panduan moral dan etika yang membantu manusia menentukan mana yang benar dan yang salah. Hal ini membantu manusia dalam membuat keputusan dan menjalani hidup dengan bermoral. Nah, di poin keempat atau poin D ada konsep kaitan agama dengan memperoleh pembenaran. Nah, dalam kehidupan ini, justification of life, pembenaran dalam kehidupan, adalah tema yang luas yang dibahasakan secara mendalam dalam berbagai agama. Di sini ada perspektif umum yang akan saya jelaskan. Yang pertama, penyucian diri dan ketaatan. Banyak agama mengajarkan bahwa hidup yang benar dan bermoral sesuai ajaran agama akan membawa pembenaran dalam hidup. Melalui praktik keagamaan, ritual, dan mengikuti ajaran suci, seseorang bisa mencapai keselarasan dengan tatanan yang lebih tinggi dan hidupnya menjadi lebih berarti. Poin kelima atau bagian E ada keterkaitan agama dengan meneguhkan tata-tata nilai. Nah, agama itu umumnya memuat ajaran moral yang memiliki jadi pedoman bagi umatnya. Ajaran ini tuh meliputi nilai-nilai seperti kasih sayang, kejujuran, keadilan, kesabaran, dan lain-lain. Nilai-nilai moral ini membantu manusia untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Baik teman-teman, kita berada di pembahasan terakhir, yaitu poin ke-6 atau bagian E, yang dimana di sini keterkaitan agama dengan memuaskan kerinduan. Nah, ada beberapa penjelasan terkait hal tersebut. Yang pertama, menjawab pertanyaan eksistensial. Manusia memiliki kerinduan bawaan untuk memahami arti hidup, dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Agama menawarkan jawaban dan kerangka berpikir tentang keberadaan kita di dunia ini, serta tujuan akhir kehidupan. 2. Memberikan rasa bermakna. Agama mengajarkan nilai-nilai dan ajaran yang membuat hidup manusia lebih bermakna. Misalnya, membantu sesama, bersyukur, dan menjalankan perintah Tuhan. Dengan menjalankan ajaran agama, manusia bisa merasa hidupnya berguna dan memiliki kontribusi positif. 3. Mencari ketenangan dan kedamaian. Hidup dipenuhi dengan ketidakpastian dan penderitaan. Pasti,
Agama menawarkan pegangan dan harapan di saat-saat sulit seperti itu. Ritual keagamaan, doa, dan meditasi dapat membantu menenangkan hati dan jiwa serta memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Yang keempat, menjalin hubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Nah, agama ini banyak loh yang mengajarkan tentang keberadaan Tuhan atau kekuatan yang lebih besar. Kerinduan manusia untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri terpenuhi melalui praktik keagamaan. Agama itu bisa menjadi sumber kasih sayang, cinta, dan penerimaan tanpa syarat. Bukan pacaran ya, teman-teman. 5. Menemukan komunitas. Kebanyakan agama itu memiliki komunitas yang kuat. Melalui komunitas ini manusia biasanya itu mendapatkan kebersamaan, dukungan sosial, dan persahabatan. Hal ini itu dapat mengurangi rasa kesepian dan kerinduan akan koneksi dengan orang lain. Tapi penting untuk dicatat bahwa pengalaman beragama bersifat personal dan bisa berbeda-beda pada setiap individu. Ada yang merasakan agama sangat membantu mereka dalam memuaskan kerinduan hidup, dan ada juga yang tidak. Guys, itu tadi penjelasan dari saya tentang motivasi agama dengan 6 poin di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Paus Yohanes ke-23. Mungkin di antara kalian ingat sosok Paus Santo Yohanes Paulus II, seorang kudus yang sangat famous di abad ini. Dia dikanonisasi 27 April 2014 bersama dengan Paus Santo Yohanes ke-23 yang salah satu karyanya sangat terkenal yaitu Konsili Vatikan II. Angelo Giuseppe Roncalli lahir di Soto il Monte, Italia, 25 November 1881. Anak ketiga dari 13 bersaudara, buah kasih Giovanni Battista Roncalli dan Mariana Giulia Mazzola. Ayahnya seorang petani sederhana. Angelo mempersiapkan imamatnya sejak usianya yang ke-11 tahun. Angelo Roncalli kecil bukanlah seorang murid yang sangat cerdas, namun ia mendapat nilai yang cukup sehingga dia bisa dikirim ke Roma untuk studi teologi pada tahun 1900. Setahun di seminari, dia diwajibkan ikut dinas militer dan ditugaskan ke Bergamo. Di sana dia bertugas sebagai petugas rumah sakit dan sebagai imam militer pangkat letnan. Belum genap berusia 23 tahun, dia ditabiskan menjadi imam, tepatnya pada 10 Agustus 1904. Dia kembali ke Seminario Romano untuk studi lanjut dan menerima gelar doktor hukum gereja. Angelo Roncalli muda sangat mempesona Uskup Giacomo Radini Tedeschi. Dia diminta menjadi sekretarisnya. Nah, sebagai tangan kanan uskup, ia banyak pengalaman pastoral. Jauh setelah wafatnya, Uskup Giacomo, tepatnya pada 1920, Paus Benediktus mengangkat Angelo menjadi direktur organisasi Italia untuk mendukung misi luar negeri. Melalui perutusan ini, dia mengenal banyak orang penting di kalangan gerejawi Roma. Di sela tugasnya, dia banyak menulis. Bahkan dia menjadi sejarawan yang menulis tentang Santo Carolus Borromeus, seorang kardinal Milan yang sangat terkenal di abad ke-16. Nah guys, melalui proyek inilah dia bertemu dengan Monsignor Achille Ratti, pustakawan Milan yang kelak menjadi Paus Pius ke-11. Saat sudah menjadi paus, dia ingat akan Angelo Roncalli. Maka Angelo diangkat menjadi visitor apostolik di Bulgaria pada Maret 1925 yang bertugas untuk melindungi kepentingan umat Katolik Roma di tengah mayoritas penduduk Ortodoks Timur. Dia ditabiskan sebagai uskup dan diangkat menjadi uskup agung sebelum meninggalkan Roma. Lalu ia diutus sebagai delegasi apostolik untuk Yunani. Kemudian sebagai kepala misi diplomatik Vatikan untuk Turki. Di sana dia kembali lagi bersuara mewakili minoritas Katolik Roma di negara Ortodoks Timur, Yunani, dan Turki. Akhir tahun 1944, dia ditunjuk sebagai nunsius untuk Perancis. Perancis waktu itu sangat sensitif.
Karena itu, Angelo Roncalli diharapkan bisa mendinginkan suasana, memulihkan independensi gereja, dan membebaskan sejumlah seminaris Jerman yang ditahan sebagai tawanan perang. Keberhasilannya di Prancis ini membuatnya diangkat menjadi kardinal oleh Paus Pius ke-12 pada Januari 1953. Setelah Paus Pius ke-12 wafat 9 Oktober 1958, Angelo Roncalli terpilih menjadi paus yang mengambil nama kepausan Yohanes ke-23. Menariknya, saat itu dia sudah berumur 77 tahun dan tidak lagi diunggulkan. Bahkan dia dianggap hanya dapat memerintah dalam waktu yang sangat singkat. Namun yang dipilih Tuhan pastilah yang terbaik. Bahkan karya kepemimpinan Paus Yohanes ke-23 boleh dikatakan mengejutkan banyak orang. Seperti tugas-tugas sebelumnya di mana dia banyak melakukan pemulihan, maka saat menjadi paus pun ia membarui gereja. Istilah Italianya aggiornamento. Dia membuka Konsili Oikumenis Vatikan II pada tahun 1962. Konsili Vatikan II adalah awal persatuan umat Kristen. Ini bisa kita mengerti karena dulunya dia pernah hidup di tengah-tengah masyarakat Ortodoks Timur. Dia mengundang tokoh-tokoh Kristen non-Katolik seperti Ortodoks Timur, Anglikan, dan Protestan ke dalam konsili ini. Yohanes ke-23 menghapuskan kata-kata yang menyinggung orang Yahudi dari liturgi resmi gereja. Bahkan dalam suatu kesempatan penting, dia memperkenalkan dirinya kepada pengunjung Yahudi dengan kata-kata yang sangat alkitabiah. Saya Yusuf, saudaramu, mengacu pada kisah perjanjian lama tentang pertemuan putra-putra Patriark Yakub di istana Mesir. Yohanes ke-23 berkeliling Roma dan menekankan perannya sebagai hamba para hamba Tuhan yang kita tahu adalah sebuah gelar tradisional paus. Dia mengunjungi para penghuni penjara Romawi. Dia mengatakan karena mereka tidak bisa datang kepadanya, maka dialah yang harus datang kepada mereka. Selama krisis rudal Kuba tahun 1962, dia secara terbuka mendesak Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk berhati-hati dan menahan diri. Ensiklik utamanya Pacem in Terris yang ditunjukkan kepada seluruh umat manusia diterima hangat oleh dunia dan dipuji oleh para politisi serta tokoh gereja. Dia dijuluki sebagai Paus Yohanes yang baik hati dan dihargai oleh umat Anglikan dan Protestan berkat jasanya menyatukan gereja yang pecah. Paus Yohanes ke-23 meninggal pada 3 Juni 1963 di Roma. Dia dibeatifikasi 3 September 2000 dan dikanonisasi 27 April 2014 untuk diperingati pada setiap 11 Oktober. Ia hanya memimpin sidang Konsili Vatikan II yang selanjutnya diteruskan oleh penerusnya yaitu Paus Paulus ke-6. Itulah kisah tentang Paus Yohanes ke-23.